Baca doang. Ada yang mau baca? Ya, mau baca? Hadir? Oke, kalau mau baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adawatul lati tajzimu fi'lain. Ya, jadi sini ada alat-alat yang menjadikan atau menggantikan lah. Fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari'nya? Oke, kita ambil salah satu dari al-adawat. Ini al-adawat namanya ya. Semua ini adalah yang menjadikan. Salah satu lafaz bermakna jika ya. Jika kamu belajar, berarti kan butuh jawaban ya. Kalau belajar dapat apa? Kalau belajar berarti dia pasti berhasil ya atau sukses. In tata'allam tanjah. Jika kamu belajar maka kamu berhasil. Oke. Kita i'rab satu-satu. In ini merupakan huruf ya, disebut huruf syarat. Ya, huruf yang menjadi syarat ya, yang harus menjadi syarat. Harokatnya mati, maka disebut mabniun ala sukun. Yang disebut mabni itu tidak berubah. Ya, ini nggak bisa berubah jadi an atau inna, in aja. Karena nanti kalau inna atau anna itu lain lagi maknanya ya. Kalau ini maknanya jika. Ya, jika merupakan huruf menjadi syarat yang dia harokatnya itu sukun ya, mabniun ala sukun. Oke, mana fiil yang disukunkan? Fiil pertama, lafaz tata'allam ya. Tata'allam maknanya belajar. Merupakan fiil syarat ya, fiil yang menjadi syarat. Kenapa disebut fiil syarat? Ini kan fiil mudhari. Disebut fiil syarat karena didahului oleh huruf syarat, maka disebut fiil syarat. Kemudian majzumun bisukun. Apa makna majzumun bisukun? Majzum itu artinya dijazmkan, disukunkan, dimatikan ya. Mana cirinya? Ini cirinya nih. Huruf terakhirnya adalah mim, berharokat sukun, maka disebut majzumun bisukun. Oke. Karena tata'allam ini adalah fiilnya fiil mudhari ya. Yang namanya fiil kata kerja itu pasti ada orang yang mengerjakan. Belajar berarti ada orang yang sedang belajar. Siapa? Maka diteliti, ini pelakunya siapa? Dikasih keterangan. Wal fa'ilu, dan pelakunya, fa'il itu kan pelaku ya, orang ya. Dia adalah domir. Domir itu artinya kata ganti ya. Mustaqil yang tidak disebutkan, tersembunyi. Ketentuannya buat siapa fiilnya? Maka disebutkan takdiruhu, ketentuannya untuk domir anta, itu kamu laki-laki. Selanjutnya fiil tanja, ini adalah fiil mudhari yang menjadi jawab syarat. Apa sih jawab syarat itu? Jawab itu artinya jawaban. Jawaban dari fiil sebelumnya. Ya, jawaban fiil syarat. Sama dia majzumun bisukun. Sama dengan yang atas, majzumun bisukun. Kenapa disebut majzumun bisukun? Karena fiilnya harokatnya ujungnya adalah sukun atau mati. Keterangan akhirnya pun sama. Ya. Maka kamu berhasil. Berarti udah ketahuan tuh. Jika kamu belajar, maka kamu berhasil. Berarti fa'ilnya, pelakunya tidak disebutkan domirnya, tapi dia takdiruhu, ketahuannya adalah anta. Dari mana sih ketahuan domir anta? Dari huruf pertamanya nih. Anta itu huruf pertama fiilnya adalah ta. Kalau ana, domir pertamanya hurufnya alif. Ya, misalnya saya belajar, berarti ininya apa? Ata'allam. Misalnya gini, jika saya belajar, maka saya berhasil. Berarti tinggal diganti taknya menjadi alif. In ata'allam anja. Tinggal merubah huruf pertamanya aja. Ya.
Terus gimana kalau buat domir dia laki-laki? Jika dia belajar maka dia berhasil. Tinggal dirubah ininya. Kalau dia laki-laki domirnya pakai ya. Ya. Berarti sitanya berubah jadi ya. In ya ta'alam yanja. Jika dia belajar maka dia berhasil gitu ya. Jadi ketahuan dari mana takdir anta itu dari ketentuan fiilnya buat siapa. Ini ketentuan fiilnya buat anta, maka fa'ilnya pun anta gitu. Tapi kalau ininya alif, nanti di sininya takdiruhu. Kalau ininya ya berarti takdiruhu huwa gitu ya. Jadi domir itu ada berapa semuanya? Domir ada berapa semuanya? Coba hitung. Huwa, huma, hum. Terus iya, huma, una, anta, antuma, antum, ti, antuma, tunna, ana. Ada berapa semuanya? 14 domir. Apa domir mananya? Kata ganti. Kata ganti itu maksudnya kalau bahasa Indonesianya saya, kamu, dia, kalian, mereka, itu namanya kata ganti ya. Kata ganti sebagai orang pelakunya, misalnya saya berarti domir ana, kamu anta, tapi kamunya laki-laki ya anta. Kalau kamunya perempuan itu pakainya anti. Dia laki-laki menggunakan gua, tapi kalau dia perempuan menggunakan dia ya, gua dia. Kalau anak saya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau yang mengatakan adalah perempuan, saya adalah berarti anak gitu. Disebutnya anak walaupun perempuan, tapi laki-laki pun begitu ya, sama. Yang berbeda itu kamu, kemudian dia, mereka, kalian, mereka itu beda. Kalian laki-laki berarti antum pakainya ya. Tapi kalau buat perempuan antunna. Mereka laki-laki. Mereka itu bahasa Arabnya hum. Tapi kalau buat perempuan hunna. Ya, coba kita maknanya pahami lagi. Huwa maknanya apa? Dia laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hum mereka ya. Mereka itu maksudnya banyak. Mereka laki-laki. Kemudian dia perempuan. Huma dua perempuan. Hum mereka banyak ya. Banyak itu maknanya dari 3 sampai lebih. Kalau perempuannya ada 3, ini namanya mereka disebutnya ya. Kalian, mereka gitu. Kemudian anta maknanya apa? Kamu laki-laki. Antuma dua ya. Nih antuma kalian berdua nih. Kamu berdua. Kalau antum harus lebih dari 2. Misalnya di sini ada Rehan gitu ya, Fatir. Antum kalian. Ya, kemudian nanti kamu, nanti iya kan? Nanti itu kamu perempuan. Antuma kamu 2 perempuan. Antuna kalian perempuan. Anak saya laki-laki dan perempuan. Nahnu itu nih, nahnu bisa bermakna kita, bisa bermakna kami. Nahnu. Jadi kalau nih, kami adalah santriwan. Nah, berarti yang mengatakan laki-laki. Nahnu tullabun. Kami adalah laki-laki ya, santriwan. Nahnu tullabun. Tapi kalau yang mengatakan perempuan, kami santriwati gitu ya. Berarti nahnu tholibat gitu ya. Tholibat pakainya ya. Tholibatun. Misalnya yang mengatakan laki-laki, kami adalah santriwan pondok pesantren Manbaul Huda. Di bahasa Arabnya nahnu tullab ma'had Manbaul Huda ya. Manbaul Huda. Jadinya kami adalah santriwan pondok pesantren Manbaul Huda. Kalau kami adalah santriwati, maka nahnu tolibat, pakainya tolibat ya. Tolibat Manbaul Huda, pondok pesantren Manbaul Huda. Begitu ya. Jadi domir itu harus dipahami. Kalau misalnya kita nggak tahu domir, nanti penerapannya akan sulit ya kepada ikrob terutama. Gitu. Kalau
domir itu sebetulnya diajarkan dari madrasah, dari waktu kalian kelas 1 madrasah gitu ya. Kalau kelas 2 itu madrasah udah diajarkan tentang fiil. Nah, fiil itu yang kayak gini ya, belajar, berhasil, duduk, makan, minum, itu namanya fiil ya. Fiil itu ada mudhari, ada madi, ada fiil amr ya gitu. Ada juga nanti yang disebutnya fiil nahi gitu. Itu kata kerja namanya ya. Baru nanti kelas 3 MDTA udah mengenal tuh yang namanya fa'il. Fa'il itu apa? Yang melakukannya. Nah, kajian ini madrasahnya ya, ini udah mulai belajar tentang fa'il gitu. Nanti naik lagi madrasahnya kelas 4, itu berarti udah mengenal yang namanya maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek. Misalnya kalimatnya Ziyad membaca Al-Quran, berarti Al-Quran itu sebagai maf'ulnya gitu ya. Nah, kalau kelas di sini, kelas santri ini udah kenal tuh fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, udah kenal. Termasuk ini ya, al-adawat allati tajzimu fi fa'il ya, yang menjadikan fi'il mudhari majzum gitu. Ada yang tanyakan? Masih kuat belajarnya? Masih kuat apa sudah? Ada yang tanyakan? Mau dikasih soal? Biar ngerjain? Nah, kalau mau dilanjut lanjut, kalau mau dikasih soal ngerjain. Ayo pilih, mau dikasih soal latihan atau mau dilanjut? Oke, soal ya, kerjain ya.